Oke, startnya oke. Halo semuanya, welcome to the archive, I guess. Alright, jadi gue nggak tahu ini kenapa sama diri gue, tapi gue emang lagi bersih-bersih otak gue karena jujur gue almost losing my fucking mind. Oke, jadi di video kali ini gue ngomong bahasa Indonesia, tapi nanti mungkin ada campur kayak bahasa Inggris atau bahasa Mandarin atau mungkin bahasa yang lainnya. Ya pokoknya tergantung, itulah nanti tergantung apa namanya, tergantung nanti situasi gimana pas gue cerita. Oke, jadi di video kali ini gue tuh pengen apa ya, agak random ya, random dan mungkin ini agak cheesy. Tapi ini nyata, ini beneran gue alamin, ini gue pernah alamin waktu kecil dan gue itu pengen curhat. Jadi video kali itu gue pengen curhat apa yang gue selama ini rasain gitu, rasain sama gue pikirin. Oke, jadi gini. Gue rasa gue perlu bikin video ini karena jujur mungkin nanti setelah gue cerita ini atau upload video ini gue merasa lebih lega. Jadi gue bisa tidur lebih nyenyak atau mungkin stres gue atau my cortisol is gonna be low, you know. I have a high cortisol right now. So jadi kalian tolong dengerin ya. Pokoknya kalian dengerin. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau dengerin juga apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian mau dengerin ini, gue benar-benar appreciate kalian yang mau dengerin. Ya, jadi gini, gue mau cerita tentang ini. Kalian tahu nggak sih kayak mainan buaya? Mainan buaya yang kalau misalnya, ya apa tuh, kita pencet satu-satu giginya. Nah, nanti kalau misalkan kita salah pencet itu, nanti tiba-tiba si mainan buayanya itu langsung gigit gitu loh, kayak hop gitu, langsung kayak kaget gitu kan. Nah, pokoknya kayak serem-serem gitu deh waktu pas gue masih kecil gitu. Ya, kalau misalkan kalian pengen tahu nama mainannya apa, ya nama mainannya itu kalau nggak salah itu ini apa, Crocodile Dentist. Nah, jadi gue tuh sebenarnya punya kenangan sama mainan ini yang bikin gue tuh nempel terus di kepala gue. Nah, bukan karena mainannya, tapi karena orang yang main sama gue waktu kecil waktu itu. Nah, gue lupa persisnya tahun berapa, tapi kayaknya sekitar tahun 2012, 2013 ya, pokoknya 2012-an sekitar segitu. Nah, jadi waktu itu gue main sama orang nih, sama cewek ini perempuan ya. Orang yang gue maksud ini perempuan, cewek, pokoknya cewek. Nah, pokoknya kita tuh tempatnya itu lagi main di apa namanya, rumah opung gua dulu yang di Bukit Indah. Gue lupa detail alamat rumahnya di mana. Pokoknya tuh sering ke situ, sering ke rumah opung yang di Bukit Indah itu karena ada kayak pertama mungkin ada acara keluarga atau kayak semacam kayak kumpul-kumpul silaturahmi lah, kayak tiap bulan atau tiap minggu. Gue lupa pokoknya singet gue gitu. Nah, di situ gue pokoknya ketemu nih sama seorang cewek nih. Gue ketemu sama seorang cewek. Gue nggak ingat namanya. Yang gue cuma ingat itu wajahnya. Jujur, sampai sekarang gue masih kebayang wajah cewek ini gimana. Masih kebayang. Terus juga kalau rambutnya ceweknya juga tuh kayak segini kalau nggak salah deh. Dulu tuh masih kecil lah. Masih agak blur, tapi gue nggak tahu kenapa nih. Apa feeling gue itu masih kuat. Nah, pokoknya ceweknya itu rambutnya segini. Dan yang paling gue inget tuh pokoknya ya men, ketawanya gitu loh. Jadi pas main tuh benar-benar kayak kita tuh seru banget, ketawa-ketawa banget gitu lah. Sampai gue waktu main itu kecil tuh mata gue sampai merah, gak tau banget pokoknya. Saking kayak ngakaknya kan sama main berdua sama orang itu. Nah, pokoknya itulah paling bermakna lah soal apa tuh. Salah satu momen yang paling bermakna dalam hidup gue gitu. Dan itu kejadiannya waktu sore. Nah, jadi tuh apa ya? Jadi kan pas kita main gitu kan, kita pencet salah satu gigi buayanya, terus pas giliran dia tuh kayak boom, si mainannya itu langsung kayak gigit gitu kan, gigit jari yang nutup gitu kalau kita salah pencet gigi gitu kan. Nah, pokoknya di situ kita malah kayak ketawa ngakak bareng, dan gue nggak tahu kenapa nih ya, di antara ribuan hari yang udah gue lewatin sampai detik ini, kejadian suara itu benar-benar nempel terus di kepala gue.
Mungkin karena di umur segitu ketawa karena hal sekecil itu tuh murni banget. Jadi kayak nggak dibuat-buat, nggak ada kayak fake smile, fake laugh. Pokoknya it's all pure, it's all innocent gitu loh. Nah, ya mungkin gue tau lah apa yang kalian pikirin gitu. Misalkan kayak mungkin ini mah cuman kayak cerita yang dibuat-buat aja atau enggak kayak apa sih pathological liar gitu. Kayak cerita yang terlalu dibuat-buat banget. Tapi gue jujur, gue berani sumpah kalau ini tuh benar kejadian sama kehidupan gue. Benar-benar nih benar-benar fact gitu. Ini bukan halusinasi gue, ini bukan imajinasi gue, ini benar-benar kejadian nyata. Ya, gue tahu, gue sadar banget sekarang itu tuh muka si cewek dia tuh udah beda pastinya, udah dewasa, terus juga mungkin sekarang dia udah punya hidup sendiri, kerjaan sendiri, atau mungkin dia udah nikah gitu. Ya well, itu wajar gitu kan. Bro, yang namanya pubertas tuh kejam banget, gila. Pubertas tuh kejam banget. Tapi ya gini, jadi yang gue pengen sampaikan tuh gini, guys. Gue bener-bener curious sama, gue penasaran aja gitu sama cewek yang pernah main sama gue dulu gitu loh. Orang yang dulu nemenin gue main sore itu, sekarang tuh di mana sih dia sekarang gitu loh. Gue bener penasaran banget. Nah jadi tujuan gue buat video ini tuh cuma satu, pelepasan. Ya satu kata, pelepasan. Atau kalau bahasa Mandarin itu kayak fangsha, kayak bahasa Mandarin itu artinya itu fangsha itu let go gitu. Atau lebih dalam itu lebih maksudnya fangsha itu kayak acceptance gitu, lebih ke penerimaan gitu, penerimaan ya apa ya, takdir mungkin, ya pokoknya lebih ke acceptance lah, fangsha. Ya jadi gue pengen ngomong ke arsip gue ini, atau bisa bilang gue ngomong ke this universe kayak, oh gue inget lah momen itu. Jadi semoga lu, si cewek yang ini tuh di luar sana baik-baik aja ya gitu. Nah nanti kalau misalkan nih, kalau misalkan lu atau misalkan cewek yang gue maksud ini somehow dikasih algoritma mungkin dari YouTube atau nggak mungkin dari sosial media lain atau anything lah gitu. Kalau misalkan secara ajaib atau miracle gitu nonton video ini, wah gue pengen mau ngasih tau ke lo, thank you banget buat sore itu, makasih udah jadi bagian dari kenangan masa kecil gue yang benar-benar jadi wholesome banget. Tapi kalau misalkan, well, bad newsnya mungkin kita kita harus mikir bad news juga ya. Kalau misalkan lu udah lupa total atau nggak pernah lihat video ini nggak pernah sampai lihat video ini, ya udah nggak apa-apa, it's alright gitu, it's alright. Yang penting tuh gue udah lega cerita di sini. Jadi apa ya, gue tuh sebenarnya pengen ngomong kayak sometimes I feel like I'm cursed to remember past events in such detail, but now I understand why I was given that ability. Sekarang tuh gue ngerti banget kenapa ya gue kayak bener-bener inget banget kejadian-kejadian detail gitu dari gue kecil, atau ya pokoknya kecil gitulah. Kayak misalkan contoh gue kayak ketemu temen SD gue kayak bilang, lu waktu SD tuh kayak gini-gini loh, kayak gue bener detail kayak dia tuh waktu SD tuh gimana gitu. Tapi teman SD gue tuh kayak, gue aja udah lupa gitu. Kayak, I don't know man. Nah jadi gini, buat lo yang nonton video ini juga, gue cuma mau bilang, cherish momen-momen kecil kayak gini, karena kadang yang bikin kita kangen masa lalu tuh bukan kejadian besar, tapi kayak contohnya salah satu kayak gue tuh ketawanya gitu loh, momen kecil. Ya, mungkin itu aja sih, kayak ini tuh kayak surat buat cewek yang pernah main waktu gue masih kecil. Jadi ini semacam a letter for that girl that I was like 40 years ago. Oh my god, I forgot how long is that. Ya kayaknya itu sekian sih curhatan random dari gue. Terus gue mau bilang kayak Uvidimsia, kagda Uvidimsia. See you when I see you. Thank you guys. Makasih.